Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini sih cuma klasifikasi saja yang saya lihat dari berbagai agama. Tapi mungkin sayangnya malam hari ini saya belum bisa menjelaskan semua agama. Saya ambil sampel yang dari Islam saja. Nah, itu jenis-jenis hidup asketik yang ada di hampir semua agama. Yang pertama jelas puasa. Puasa itu ada di hampir semua agama. Bahkan bisa dikatakan di hampir semua makhluk. Itu ada unsur puasanya. Menahan dirinya sebentar demi panen yang lebih besar. Itu namanya puasa. Yang kuat menahan capeknya belajar, ya nanti panen kepinteran. Yang kuat menahan lelahnya ibadah akan panen manisnya iman. Itu logikanya fasting, puasa. Jadi latihanlah puasa. Makanya orang Jawa itu punya banyak sekali jenis puasa. Macam-macam. Ada puasa mutih lah, ngerowot lah, dan lain sebagainya. Ini dalam konteks tirakat ini. Melatih diri sehingga nanti meraih sesuatu yang lebih besar. Kemudian ada lagi praktek asketik itu menyendiri seperti tadi ya, uzlah, menjauh dari keramaian. Communal asceticism, menjauh dari keramaian. Ada yang model yogi. Para yogi biasanya pakai gerakan tertentu, pakai nafas tertentu, fokus tertentu, gaya mindful tertentu. Kalau dalam Islam mungkin wirid dengan formula tertentu. Bacalah ayat kursi 1000 kali setiap malam. Wah, itu gaya yogi. Baca ayat ini 40 kali sambil membayangkan dia yang kamu taksir. Nanti dalam waktu sekian, ini gaya yogi. Jadi melakukan formula-formula fisik, formula-formula nafas, formula-formula zikir dan lain sebagainya. Ini juga gaya hidup asketik. Makanya kalian kan sering mengeluh, banyak sekali Pak, berat sekali Pak. Ya wong namanya tirakat, riadoh, latihan. Mendidik jiwamu tentu saja ya ndak enteng, karena hasilnya jauh lebih luar biasa. Kemudian ada juga yang melean, nocturnal vigils. Ini ndak tidur. Ada yang ndak makan namanya puasa, ada yang tidak tidur. Saya pernah membaca di India itu ada yogi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah makan puluhan tahun. Kok bisa ya? Ternyata bisa memang. Itu kan luar biasa. Tidak makan loh. Kalau kalian membayangkan mau kalian kuliah jam 7 belum sarapan aja mulet-mulet. Ini tidak makan puluhan tahun bisa survive. Kalau di Indonesia itu sudah ditemui pesulap merah itu. Diuji mestinya ya. Ya di berita-berita begitu. Jadi ya enggak tahu keasliannya. Tapi bilangnya ya, memang praktek yoga itu seperti itu. Yang saya ceritakan tadi yang tangannya diangkat tadi. Tangannya itu sampai kering kayak hanya kayu yang kering itu. Tapi istiqomah diangkat. Kalian masih mending disuruh istiqomah zikir. Itu istiqomah ngangkat tangan puluhan tahun. Melakukan apa saja tangannya tidak bergerak. Nah, ini yang disebut tirakat. Nama gaya yogik. Nah, ada juga yang tidak tidur tadi ya. Tidak tidur semalaman. Para sufi itu kan kadang-kadang ada yang saking asiknya berhadapan dengan Allah, maka lebih milih tidak tidur. Seperti Robiah Al-Adawiyah itu kan, beliau lebih asik kalau orang-orang tidur semua. Jadi aku bisa berdua dengan kekasihku. Nah,
asik bersama Allah. Jadi kayak kalian itu loh, kalau pas lagi berdua kan kamu lebih suka kalau teman-teman ini mbok yo lenyap semua saja. Nggak usah hadir malah ganggu aku. Nah, orang-orang yang cinta sama Allah juga begitu. Merasa yang lain itu pengganggu, makanya mereka menjauh. Ingin berdua saja dengan kekasihnya. Oke, terus kemudian ada juga gaya pain producing. Pain producing itu ya kayak tadi ya, semacam menyiksa diri. Bahkan ada nanti tradisi tertentu yang mukul-mukul dirinya. Pakai cambuk kecil itu pundaknya dipukuli, dadanya dipukuli. Ini semacam penyiksaan diri untuk merasakan betapa dirinya itu lemah, tubuhnya itu lemah. Yang kuasa dan ingin diperkuat itu batinnya, dekat dengan yang maha batin. Nah, ini banyak nanti ritual-ritual yang jenisnya pain producing. Ada kalanya fisik, ada kalanya juga mungkin aktivitas. Mungkin kalian pernah melihat praktek-praktek thorikot tertentu. Wah, ini membaca Fatihah 100 kali misalnya. Kalian kan mungkin dianggapnya kajian apa terus ikut. Waduh, ini tidak selesai-selesai Fatihahnya, kamu tersiksa sekali. Tapi yang sudah biasa tidak masalah, dia tidak tersiksa. Karena dia tahu ada target lebih besar dari itu. Itu namanya jenis pain producing. Jadi memperlemah diri, menyiksa diri biar sadar, biar tobat. Ada juga yang terakhir, kalau ini berat, selibasi, tidak menikah. Nah, iya. Banyak tradisi agama-agama yang banyak. Bahkan kalau di Islam banyak beberapa ulama tidak menikah. Mungkin karena fokus pada ilmu. Jadi cuma tidak ada doktrin selibasi. Di beberapa agama ada doktrin orang suci yang tidak menikah. Jadi memang milih tidak menikah. Nah, ini bukan karena tidak laku, ya kalau mau banyak tidak kayak kalian. Jadi ini karena memang spiritualitas. Jadi dianggapnya menikah itu bagian dari pemanjaan nafsu. Nah, nanti ada beberapa ulama juga tidak menikah mungkin karena mewakafkan dirinya untuk umat demi ilmu. Jadi ini juga jenis praktek hidup asketik. Sebenarnya masih banyak, cuma secara umum yang ada di semua agama ya yang saya sebut ini. Puasa, tidak tidur, gaya-gaya yogi, zikir, wirid, menjauh, kemudian sejenis pain producing, agak memberati diri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.